dan pancangkan kokoh patukmu. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patukmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patukmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Sudah percaya firman Tuhan? Mari kita angkat tangan kita. Kita katakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan, ini kami hamba-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Tuhan, ini kami hamba-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu. Nyatakanlah kemuliaan. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih yang sudah bergabung di live streaming FAGB yang LIM. Sebelum kita mulai acara, tolong dibuka dulu mic-nya untuk mengatakan salam-salam bagi sama kita. Shalom. Ya, salam semuanya. Shalom. Semuanya. Shalom semuanya. Shalom, shalom, Shalom shalom. semuanya. Shalom. Shalom. Shalom.
Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Kita awali aja ibadah FA ini. Sebelum kita memulai ibadah ini ada beberapa informasi yang harus kita ketahui untuk menjaga ibadah berlangsung dengan baik. Yang pertama, ibadah berlangsung selama lebih kurang 60 menit. Jika terjadi putus koneksi, mohon join kembali ke aplikasi Zoom. Selama ibadah berlangsung, mohon mic dimatikan saja supaya tidak bertabrakan dengan jemaat lain. Jika ingin berbicara, baru dihidupkan mic-nya. Jika dalam satu rumah menggunakan handphone lebih dari 2 buah, mohon dijaraki 5 meter. Karena jika 2 HP terlalu dekat akan menyebabkan kebisingan. Demikianlah info seputar tata tertib mengikuti ibadah FA ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita awali saja ibadah ini dengan doa pembuka. Shalom Bapak Ibu. Ya. Apa kabar semua? Luar biasa ya. Puji Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah FA kita satukan hati kita untuk berdoa. Kita buka hati kita. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur buat malam hari ini. Di mana kami ada, sebagaimana kami ada di dalam kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berikan kami kesempatan boleh untuk mengikuti ibadah Jumat FAGB yang lim. Berikan kami kerinduan, berikan kami api cinta Tuhan. Biar kami di saat kami memuji menyembah Tuhan, maka hadirat Tuhan dinyatakan di rumah kami masing-masing. Perkenanan Tuhan hadir di rumah kami masing-masing. Sehingga kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah diberikan kekuatan, kami yang kekurangan dicukupkan oleh Tuhan. Karena kami percaya, kami punya Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib, jauh yang lebih besar, apa yang tidak pernah kami pikirkan. Itu yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat para pengurus-pengurus FA dan anggota-anggota FA. Dan para leader yang ikut di ibadah Jumat FA pada malam hari ini. Mari Tuhan berikan kami terus api cinta yang berkobar-kobar. Sehingga kami masuk dalam hadirat Tuhan. Di saat kami masuk di dalam hadirat Tuhan, kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Berikan kami roh pujian penyembahan. Berikan kami terus hati untuk melayani Tuhan. Berikan kami terus hati untuk beribadah kepada Tuhan. Sehingga hari demi hari kami memperoleh kekuatan daripada Tuhan. Sehingga kami hari demi hari memperoleh berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati para pengurus FA. Berkati para hamba-hambamu yang ambil bagian daripada worship leader. Berikan kesaksian, yang doa syafaat ya Tuhan. Berikan kami terus roh doa-Mu. Sehingga kami terus menyatu dengan Tuhan. Sehingga kami menjadi satu roh dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami didedikasikan ibadah ini. Dari awal pertengahan hingga akhir. Hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mari kita yang siap untuk beribadah dan memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar semua? Ada sukacita? Walaupun di tengah-tengah pandemi COVID ini, kita tetap terus setia beribadah kepada Tuhan. Kita terus bersyukur kepada Tuhan. Karena rencana Tuhan itu indah bagi setiap kehidupan kita. Amin. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita naikkan lagu pujian penyembahan kita ya, lagu sukacita ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. 2, 2, 3 ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan, oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sekali lagi katakan, sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan, oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan mengalir. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan. Mengikutimu Tuhan, dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan, di dalam sukacitamu,
Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Katakan mengalir bersamamu dengan lebih sungguh lagi. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Katakan melayani, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Katakan sekali lagi, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh, sebab hanya Tuhan yang membuat suka cita kita penuh, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang baik. Orang yang bersuka cita akan terpancar dari wajahnya. Orang yang bersuka cita akan menari-nari bagi Tuhan. Amin. Seperti Daud yang menari-nari bagi Tuhan. Dia tidak malu-malu karena untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita naikkan penyembahan. Ku yakin saat kau berfirman. Katakan ku menang. Ku menang saat kau bertindak. Katakan hidupku Tuhan, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman saat kau menjaga, katakan. Ku aman saat kau menjaga. Buka hati kita. Ku kuat saat kau menopang hidupku ya Tuhan. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Buka hati kita, pandang Tuhan Yesus. Katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya terjadi bagi kita. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Buka hati kita. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita sekali lagi katakan, bagi Tuhan, mari kita serahkan hidup kita pada Tuhan. Tak ada yang mustahil. Benar ya Tuhan, ini menjadi doa kami. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan, ku diangkat dan disembuhkan. Dan disembuhkannya. Sekali lagi katakan, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari buka hati kita. Mari sembah Tuhan. Oh, kami sembah Engkau ya Tuhan. Mari sembah Tuhan, kita buka hati kita. Jangan berdiam diri, sembah Tuhan. Kami angkat suara kami. Kami angkat doa-doa kami. Angkat pergumulan kita pada malam hari ini kepada Tuhan. Tuhan akan mendengar setiap doa-doa kita. Oh, dengarlah doa-doa umat-Mu yang berada di rumah ya Tuhan. Oh, kami angkat penyembahan kami. Kami angkat doa-doa kami di hadapan-Mu.
kami yang sakit disembuhkan, kami yang terikat dilepaskan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang kekurangan dicukupkan oleh Tuhan. Setiap jalan yang buntu diberikan jalan keluar bagi Tuhan Yesus. Oh, mari sembah Dia. Oh, mari mendekat kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Bahwasanya kasih setianya selama-lamanya bagi kita. Haleluya. Kami bermazmur bagi nama-Mu. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Oh, Rabba-Baba-Namu. Inilah anak-anak-Mu. Baik yang ada di kota Medan, di Singapura maupun di Jakarta. Kami mengangkat penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Dengarlah doa-doa umat-Mu ya Tuhan. Yang berseru dalam nama-Mu ya Tuhan. Sehingga doa-doa kami Tuhan jawab pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapa. Sebab kami percaya bahwa Allah yang sanggup untuk melakukan jauh yang lebih besar. Apa yang tidak pernah kami pikirkan. Itu yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa buat pujian penyembahan yang kami naikkan. Biarlah saat kami menaikkan pujian penyembahan, Tuhan bertata di atas pujian penyembahan kami. Sehingga kami memuji menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Di saat kami masuk dalam pujian penyembahan, kami masuk dalam maligai-maligainya cintanya Tuhan. Kami masuk ke dalam dimensi Allah yang lebih tinggi lagi. Sehingga kami bertemu muka dengan Tuhan. Sehingga kami dibawa dalam satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Dalam satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Buat anak-anak-Mu yang beribadah di Epajum. Baik yang baru masuk Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati, Engkau mengurapi kami. Engkau memberikan kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami mau mendengarkan Tuhan sharing dari pusat ya Bapa. Ini disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak PDM Salah Butar-Butar. Engkau mengurapi hamba-Mu secara luar biasa. Mari Tuhan Engkau mengurapi kami, sehingga kami mendengarkan firman Tuhan. Sehingga bencana-bencana hati kami dipenuhi dengan firman Tuhan yang boleh berjalan hari demi hari bersama dengan kami. Sehingga kami memperoleh keberhasilan dan keberuntungan bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan bahan sharing. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat bagi kita semuanya. Kiranya pada sore malam hari ini kita dalam keadaan sukacita yang daripada Tuhan. Walaupun saat ini virus COVID-19 ada di mana-mana, tapi percayalah di dalam Tuhan kita bisa mengatasi segalanya. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Dan pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan berbagi firman Tuhan yang saya ambil daripada Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sekali lagi saya akan bacakan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini saya akan mengambil tema dari firman Tuhan yang dikatakan berbuah berkarakter untuk menjadi teladan. Jadi pada saat ini biarlah kita hidup berbuah, hidup bertumbuh dan berbuah, berkarakter. Tujuannya untuk menjadi teladan bagi kita semuanya, yaitu kita menjadi terang, dan terang itu bercahaya di depan semua orang. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di dalam masa-masa yang sukar pada saat ini, biarlah kita menjadi terang bagi dunia ini, menjadi terang bagi sesama kita, menjadi terang bagi lingkungan kita, dan kita akan bertumbuh dan menjadi berbuah. Tetapi sebelum kita berbuah, ada proses yang harus kita hadapi,
yaitu dikatakan di Yohanes 15 ayat 1 dan ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah, untuk menjadi buah yang baik, buah yang manis, dan buah yang banyak. Kita akan menghadapi proses dulu, proses demi proses. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mari di dalam kita menghadapi kehidupan kita ini, begitu banyak kehidupan yang kita hadapi. Ada hal-hal yang dapat mengganggu pertumbuhan rohani kita, bahkan akan menghalangi kita untuk dapat menghasilkan buah yang baik. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, melalui kejadian demi kejadian, Tuhan akan membersihkan kehidupan kita. Apa itu kejadian-kejadian yang kita alami? Banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi. Itulah tandanya kita akan dibersihkan oleh Tuhan. Hal-hal yang tidak berkenan dengan firman Tuhan harus dihilangkan dari pertumbuhan kerohanian kita. Dengan demikian, kita menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh orang banyak. Untuk itu, kita harus memiliki hati yang rela untuk dibersihkan oleh Tuhan. Janganlah kita mengeraskan hati kita ketika kita berada dalam proses pembersihan. Masalah demi masalah yang kita hadapi merupakan cara Tuhan untuk membersihkan kehidupan kita. Apapun itu masalahnya, itulah cara Tuhan untuk membersihkan kehidupan kita. Jadi mari kita relakan kehidupan kita diproses. Mari kita belajar untuk mengetahui melalui suatu masalah bagaimana kita menghadapinya. Melalui suatu masalah, bagian mana dari kehidupan kita yang sedang Tuhan bersihkan? Bagian mana dari kehidupan kita yang Tuhan proses? Relakan hidup kita dibersihkan oleh Tuhan, agar kita dapat menghasilkan buah yang baik, buah yang banyak. Jadi bagaimana caranya kita akan menghasilkan buah yang banyak? Tetaplah dekat dengan Tuhan. Kita harus tetap dekat dengan Tuhan. Kita harus tinggal di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 15 ayat yang keempat. Dengan dikatakan demikian. Yohanes 15 ayat 4. Demikianlah firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal di dalam pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Saya ulangi lagi, demikianlah firman Tuhan dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Itu kata Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes 15 ayat 14. Ranting-ranting yang menempel pada pokok anggur akan terus mendapat nutrisi yang dibutuhkan. Nutrisi tersebut akan menghidupi ranting-ranting yang masih melekat pada pokok anggur. Jadi kita harus melekat pada pokok anggur itu, agar nutrisi yang mengalir dari akar sampai ke daun itu kita rasakan, sampai kepada proses pertumbuhan buah. Jadi proses itu Bapak Ibu Saudaraku, dari akar sampai ke daun, melalui batang dan mengalir sampai ke cabang-cabang. Nutrisi itu terus mengalir agar buah dapat bertumbuh dengan baik. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus tetap melekat kepada Tuhan. Hanya dekat kepada Yesus saja kita akan mendapat asupan rohani yang baik, mendapat urapan yang baik, mendapat pertumbuhan yang baik, dan tentunya akan menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kita. Contohnya, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Setiap pagi di saat kita bangun tidur, kita mengucap syukur
kita membaca firman Tuhan, kita bersaat teduh dan berdoa setiap hari, membuat kita melekat kepada Tuhan. Firman Tuhan akan menerangi setiap kehidupan kita dan memberi kekuatan agar kita dapat bertumbuh di dalam kebenaran. Firman Tuhan katakan di dalam Yakobus 4 ayat 8a mengatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadaku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, walaupun saat ini kita menghadapi pandemi COVID-19, walaupun saat ini Indonesia mengalami pandemi COVID-19, bahkan seluruh dunia saat ini mengalami pandemi COVID-19, apa yang harus kita lakukan saat ini? Kemana-mana kita tidak bisa. Kita hanya bisa mendekat kepada Tuhan. Tetaplah mendekat kepada Tuhan. Tuhan akan menolong dan memberi kekuatan kepada kita. Bahkan Tuhan akan mengangkat kita dan memberi kemenangan demi kemenangan dalam berbagai masalah dan pencobaan. Janji Tuhan adalah janji yang terbaik Dia akan memberikan kepada kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan memberikan kekuatan lebih kepada kita untuk menghadapi virus corona ini. Karena Tuhan beserta dengan kita, Tuhan ada di pihak kita. Kita akan menghasilkan buah-buah yang baik untuk dapat dinikmati oleh orang-orang banyak. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mari hidup kita harus menghasilkan buah. Dan buah itu buah yang baik. Buah itu buah yang manis. Agar orang bisa menikmati buah-buah itu. Pohon menghasilkan buah bukan untuk dirinya sendiri, tetapi pohon menghasilkan buah untuk orang lain. Jadi kalau kita menghasilkan buah bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita menghasilkan buah untuk orang lain. Mari kita berbagi kasih di dalam kehidupan kita. Saat ini, saat pandemi COVID-19 ini, apa yang harus kita lakukan? Kita berbuah, menghasilkan buah. Kita berbagi kasih kepada sesama kita. Berbuatlah baik untuk sesama kita. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, kita harus menghasilkan karakter yang baik. Kita harus memiliki karakter. Karakter Kristus itu harus ada di dalam kehidupan kita. Apa arti daripada karakter? Karakter ialah sebuah nilai yang terpatri di dalam diri seseorang melalui pengalaman, melalui pendidikan, melalui pengorbanan, melalui pengaruh lingkungan serta pencobaan yang kemudian dipadukan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam kandungan diri kita sendiri yang mendasari sikap dari perilaku kita serta pemikiran seseorang. Itulah dia dari arti daripada karakter. Sebuah nilai yang telah terpatri di dalam kehidupan kita. Bagaimana kalau sudah terpatri, dia sudah lengket, sudah melekat di dalam kehidupan kita. Pengalaman-pengalaman yang baik sudah melekat di dalam kehidupan kita. Pendidikan, pengorbanan, pengaruh lingkungan, apapun itu tidak akan bisa menghalangi karakter kita. Karena kita sudah melekat kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita adalah buatan Allah. Kita adalah segambar dengan Allah. Kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita adalah ciptaan Tuhan. Cerminan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dikatakan tadi, hendaklah terang bercahaya di depan semua orang. Jadi karakter itu adalah sifat yang melekat pada kepribadian seseorang. Karakter Kristus itu harus ada di dalam setiap kehidupan kita. Karakter Kristus itu harus terpancar dalam kehidupan kita. Supaya kita menjadi teladan baginya dan juga teladan bagi sesama kita. Pembentukan karakter dimulai dari pilihan dan keputusan yang berani kita ambil dalam hidup kita secara terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan yang melekat kepada kita. Karakter umumnya dibentuk ada 3 hal. Ya, karakter itu dibentuk oleh 3 hal. Yang pertama, keturunan. Jadi karakter itu dibentuk dari keturunan kita.
bagaimana karakter orang tua kita, bagaimana karakter nenek kita, kakek kita sebelumnya, itu akan melekat kepada kita. Karakter itu turun-temurun mengalir kepada kita. Kalau kita, kehidupan orang tua kita tidak memiliki karakter yang baik, bisa juga terturun atas kita karakter yang tidak baik itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita memutuskan karakter yang baik, yang tidak baik, yang daripada keturunan kita. Kita harus adakan pemutusan, sehingga kita dan seterusnya akan memperoleh karakter yang baik. Karena Kristus ada di dalam kita. Jadi itulah pada umumnya karakter itu terbentuk oleh keturunan. Dan yang kedua, karakter itu terbentuk oleh lingkungan. Bagaimana lingkungan kita yang membawa pengaruh dalam pembentukan karakter kita. Kalau lingkungan kita baik, maka kita akan mempunyai karakter yang baik. Kalau lingkungan kita tidak baik, bisa jadi karakter itu bisa menjadi karakter yang tidak baik. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, lingkungan itu membentuk karakter kita. Dan yang ketiga, kebiasaan. Sesuatu yang terus-menerus dilakukan dan telah menjadi keyakinan, itulah bisa membentuk suatu karakter. Kebiasaan-kebiasaan kita menjadi karakter yang baik. Kalau kebiasaan kita tidak baik, maka karakter kita akan tidak baik. Di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai dan ayat 17 katakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jadi dikatakan tadi ya, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Katakan tadi, jangan seperti orang bebal. Jadi jangan kita mau kebiasaan kita seperti orang bebal. Apa itu orang bebal? Ya, bisa dikatakan orang yang kurang nalarnya. Jadi orang yang bisa dikatakan dengan bahasa yang agak kasar katakan orang bodoh. Itulah orang bebal. Jadi jangan kita seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kita harus seperti orang arif, kita harus bijaksana, kita harus bisa memahami lingkungan-lingkungan kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, karakter itu bisa dibentuk. Jadi dikatakan tadi ya, karena itu perhatikanlah bersama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, pergunakanlah setiap kesempatan yang Tuhan beri dan usahakanlah setiap kita mengerti kehendak Tuhan Yesus Kristus. Kita harus mengerti kehendak Tuhan. Kita harus memperhatikan apakah hidup kita sudah lebih baik dari hari kemarin. Apakah pengenalan kita akan Tuhan sudah lebih baik dari waktu lalu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan bahwa semakin hari kita semakin baik di dalam Tuhan dengan cara mengusahakan membuat keputusan yang lebih baik dari sebelumnya. Kita jangan pernah ragu di dalam mengambil keputusan untuk menolak yang buruk. Saat ini, ya, keputusan ada di tangan kita. Kita mau yang baik atau yang buruk. Sebagai anak Tuhan, kita tentunya akan menolak sifat-sifat yang buruk. Keputusan-keputusan yang buruk itu harus kita tolak. Kita harus berani menolak, meninggalkan keinginan yang buruk. Agar kita menjadi semakin teguh di dalam membentuk karakter yang lebih baik. Karakter yang kokoh dibentuk berdasarkan pengalaman dan dedikasi. Ya, karakter itu dibentuk berdasarkan pengalaman kita dan dedikasi kita. Pengalaman artinya selalu belajar agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itulah pengalaman. Karakter kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang lama. Dedikasi berarti kita harus ada kedisiplinan untuk terus-menerus melakukan hal-hal yang baik dan benar. Kedisiplinan kita, itulah kita dedikasikan supaya kita hidup disiplin. Jadi di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita harus hidup disiplin, Bapak Ibu Saudaraku.
seperti pemerintah sudah menetapkan saat-saat ini, kita hidup di dalam kehidupan new normal. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di dalam menghadapi new normal ini, kita harus semakin disiplin. Kita harus ikuti protokol daripada kesehatan, protokol daripada pemerintah. Kita harus disiplin. Kalau pemerintah katakan kita memakai masker, ya kita ikuti, kita pakai masker. Kalau dikatakan mengatur jarak antar sesama, kita atur jarak. Semuanya ini untuk kebaikan kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mari kita terus pertahankan disiplin dan komitmen kita melakukan hal yang benar. Dan jangan pernah mundur, dan kita harus menjadi teladan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, apa tujuannya kita berbuah? Dan apa tujuannya kita menghasilkan karakter yang baik? Tujuannya adalah agar kita menjadi teladan bagi sesama kita. Karena teladan itu sudah dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Jadi teladan yang baik yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus harus kita lakukan. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan-teladan yang baik. Dikatakan di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, dan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saya ulangi sekali lagi. Janganlah seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus menjadi teladan, dikatakan. Walaupun dikatakan sini kepada orang muda, janganlah menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi kita harus menjadi teladan. Ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam hal apa kita harus menjadi teladan? Di dalam hal perkataan. Yang pertama ya, di dalam hal perkataan. Kita harus menjaga setiap perkataan kita. Apakah lebih banyak positifnya atau apakah lebih banyak negatifnya? Apakah kita masih sering mengeluh? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, walaupun saat ini hidup tidak menentu, kemanapun kita tidak menentu. Tapi seperti Paulus katakan, walaupun dia di dalam penjara, tapi Paulus tetap bersuka cita sekalipun dia di dalam penjara. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, saat ini, walaupun kita saat ini dalam keadaan tidak menentu, kita harus mengucap syukur. Jangan pernah mengeluh dalam menghadapi masalah. Tetaplah mengucap syukur. Itulah dikatakan di dalam perkataan. Perkatakanlah selalu ucapan syukur kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, jadilah teladan di dalam tingkah lakumu. Ya, kita harus menjadi teladan dalam tingkah laku kita. Di dalam kehidupan kita bermasyarakat, di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, kita harus menjaga tingkah laku kita. Kita harus berani melakukan tingkah laku yang baik. Kita harus menjadi contoh yang baik. Itu ya Bapak Ibu Saudaraku, kita harus teladan di dalam hal tingkah laku kita. Dan yang ketiga, teladan di dalam kasih. Ya, kita harus menjadi teladan di dalam kasih. Bapak Ibu Saudaraku, kasih itu memberi, ya, bukan meminta. Ya, bagaimana Tuhan Yesus, ya, bagaimana Allah memberikan anaknya yang tunggal supaya kita tidak binasa, kita memperoleh hidup yang kekal. Dia memberi kasihnya kepada kita. Dia memberi anaknya yang tunggal. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kasih itu memberi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di dalam masa-masa saat ini, apa yang kita teladani di dalam kasih? Mari kita berbuat baik kepada sesama kita. Kita memberi yang terbaik kepada sesama kita. Tanda kasih kita kepada sesama kita. Ya, bukan saatnya kita sekarang meminta. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Saatnya kita harus memberi yang terbaik kepada Tuhan,
dan juga kepada sesama manusia kita. Perhatikan orang yang tidak mampu, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, perhatikan. Itulah teladan yang harus kita beri, ya. Teladan dalam kasih. Dan yang keempat, teladan di dalam kesetiaan. Ya, kita harus tetap setia walau sekalipun keadaan yang tidak enak. Ya, saat ini keadaan kita tidak enak. Kita harus tetap setia. Kita harus tetap setia mengikuti Yesus. Kita harus tetap setia beribadah kepada Tuhan. Walaupun saat ini terkadang kita beribadah hanya di rumah saja, tetapi Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasih, walaupun di rumah, tapi kita anggaplah itu suasana daripada gereja. Karena hadirat Tuhan ada di mana saja. Dikatakan 2-3 orang berkumpul maka aku ada. Jadi kita tetap setia, walaupun kita beribadah di rumah, kita tetap setia beribadah. Ya, terkadang Tuhan Yesus menguji dan melihat kesetiaan kita dengan cara berbagai respon kita di dalam menghadapi masalah. Tuhan Yesus menguji dan melihat kesetiaan kita dengan cara bagaimana respon kita menghadapi masalah. Apa yang kita hadapi masalah sekarang ini? Bagaimana respon kita? Apakah respon kita baik ataukah kita mengeluh? Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita setia di dalam Tuhan, kita setia di dalam mengikut Tuhan. Dan yang kelima Bapak Ibu Saudaraku, kita harus teladan dalam kesucian. Ya, di dalam masa-masa COVID ini, kehidupan kita harus suci. Jangan pernah meninggalkan komitmen untuk hidup di dalam kebenaran kesucian kita. Tetaplah hidup benar dan jagalah kesucian kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam supaya kita berbuah, berkarakter dan menjadi teladan. Gaya hidup kita haruslah gaya hidup di dalam roh. Dan kita haruslah menghasilkan buah-buah yang baik, yaitu buah-buah roh. Buah-buah roh itu apa, saudaraku? Ya, di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan demikian. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi kita harus menghasilkan buah-buah roh. Itu yang ke-9 buah-buah roh itu kita harus menghasilkannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, alangkah baiknya kalau kita melakukan buah-buah roh, kita menghasilkan buah, maka kita akan merendahkan hati kita, dan kerendahan hati itu timbul di dalam kehidupan kita. Karena kita sudah menghasilkan buah-buah, maka gaya hidup di dalam roh itu apa itu Bapak Ibu Saudaraku? Maka gaya hidup kita haruslah kita rendah hati. Ya, karena apa Bapak Ibu Saudaraku? Ganjaran dari kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan hidup. Mari Bapak Ibu Saudaraku, keluarkan gaya hidup kita yang ada di dalam roh, yaitu rendah hati. Karena kita akan memiliki kekayaan, kehormatan dan hidup. Walaupun saat ini pandemi tidak menentu, tapi sesuatu yang indah akan kita alami. Kita tidak tahu bagaimana ke depan. Sebagaimana saat bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Sebagaimana Abraham keluar dari Ur Kasdim menuju tanah Kanaan. Dia tidak tahu. Yang penting kita taat aja. Ya, kita melakukan kedisiplinan, kita membangun karakter kita, dan kita menjadi teladan. Itu ajalah yang Tuhan inginkan daripada kita. Sehingga firman Tuhan di dalam Injil Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sungguh indah Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik. Kalau mereka sudah melihat perbuatan kita yang baik, maka Bapa kita yang di surga juga akan dimuliakan.
karena kita sudah menjadi terang bagi kehidupan kita. Ada satu kata bijak ya yang mau saya sampaikan dari seorang hamba Tuhan ya, sangat luar biasa, yaitu dari pendeta Dr. Robert Benedictus ya, seorang hamba Tuhan. Dikatakan begini, Anda menjadi penting ketika Anda mulai berbuah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana seorang itu menjadi penting? Maka dia harus menghasilkan buah. Dia harus memancarkan buah. Dia harus mulai berbuah agar dia menjadi penting. Jadi kita berbuat baik kepada orang, maka kita akan menjadi penting bagi orang tersebut. Jadi demikian Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari ya saudaraku, di dalam saat-saat ini gaya hidup kita haruslah gaya hidup di dalam roh yang rendah hati ya, yang kita harus berbuah, kita harus mempunyai karakter, dan kita harus menjadi teladan. Jadi demikianlah Bapak Ibu Saudaraku, biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman. Biarlah kiranya firman itu bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah hidupku bagimu sebagai pujian berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi setiap pagi, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selalu. Seluruh hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seluruh hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seluruh hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih pada malam hari ini kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur Bapa untuk firman yang telah kami dengarkan. Biarlah kiranya itu menjadi berkat bagi banyak orang yang mendengarkan daripada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga Tuhan, kami mengangkat para pemimpin kami, gembala pembina kami, gembala sidang kami, dan keempat wakil gembala sidang, dan juga para pemimpin daripada Family Altar, keluarga besar dari Medan Plaza Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkat-Mu tercurah atas para pemimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba juga berdoa buat para jemaat-Mu
yang saat ini di mana saja pun berada Tuhan. Apabila mereka dalam keadaan sakit, mari Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka dalam keadaan berduka, mari Engkau hiburkan mereka Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya Yesus. Tuhan Yesus, sebentar kami tidak mengakhiri ibadah kami ini. Kami rindu menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita angkat tangan kita arahkan hatimu ke surga. Kita menerima berkat Tuhan. Biarlah pada malam hari ini, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna di dalam putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati bersama kita katakan amin, 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 amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sehat selalu. Shalom di Tuhan ya. Kita tadi telah mendengarkan bahan sharing yang disampaikan oleh mbaknya Bapak Pendeta Muda Salah Putar-Putar ya, bahwa kita hari-hari ini harus berbuah, karena buah itu penting di dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Pak Paler. Ya. Pak Torang, apa ada mau yang di-sharing Pak? Salam Bapak Ibu semuanya. Shalom. Shalom. Terakhir kita rapat dengan Pak Edi bahwa kedepannya FA ini kan akan dalam bentuk Zoom, ya. Mengingat banyak orang tua, udah tua di atas 60 tahun diperkirakan, dan di bawah 12 tahun tidak boleh ya untuk tatap muka. Jadi kedepannya semua ketua-ketua FA ya, Bu Juli, Bu Kacu, itu harus bisa buat Zoom sendiri. Gitu. Jadi kalau kita sudah bisa buat Zoom sendiri, masing-masing kita FA melakukan Zoom masing-masing, bukan seperti sekarang ini. Itu untuk kedepannya. Tapi itu nanti ada proses. Nah, jadi semua cabang di bawah keluarga besar Medan Fasa, nanti bahannya itu tidak ada streaming lagi. Jadi bahannya itu seperti sudah dikasih, diinfokan dari WA, masing-masing ketua, seperti kita misalnya bahan sharingnya dapat, kita sampaikan di tatap muka ya, sama teman-teman. Tapi nanti apabila ada anggota kita yang tidak bisa karena usianya sudah tua atau barusan melahirkan, maka akan dilayani sama ketua FA, yaitu dengan cara Zoom. Nah, kalau ada kesulitan segala sesuatu, semuanya sebaiknya sentralnya ke Pak Palar. Jadi kemungkinan ada ketua FA yang nggak bisa Zoom, mungkin FA dia digabungkan, gitu, supaya semuanya terlayani. Tidak ada jiwa-jiwa yang nggak dilayani. Nah, untuk itu, kalau kita sudah tatap muka ini, misalnya lah, seperti kalau ada ketua FA yang selama ini umurnya di atas 60, itu kemungkinan FA-nya semuanya pakai Zoom. Atau selama ini, misalnya di rumahnya ada FA, ada yang tua, karena yang tuan rumah tidak nyaman, maka dia tidak bisa jadi, rumahnya nggak bisa dipakai lagi untuk FA. Maka akan melahirkan ketua FA yang baru. Nah, kabar baiknya apa yang mau saya sampaikan adalah diperkirakan nanti tanggal 17 Agustus 2020 kita akan lakukan diklat Zoom. Nah, jadi yang belum pernah diklat Zoom, izin tanya Ibu Juli, udah pernah ikut diklat Zoom, Bu? Juli ya?
Diklat udah Pak. Diklat Zoom udah ya? Diklat FA udah ya? Diklat FA Diklat Pak. udah ya? Udah Pak, Ah. tahun ini. Ya, kalau sudah ikut nggak masalah, berarti sudah siap. Namun kalau ada yang mau lagi ikut untuk diklat Zoom, nanti lapor. Tapi sebaiknya yang belum pernah ikut diklat. Ibu Kacu izin tanya, sudah pernah diklat? Ibu Kacu? Udah Pak. Sudah ya. Nah, jadi nanti kalau Ibu Kacu kan masih muda, masih 18 tahun. Nggak masalah ya. Yang masalah ini atau Ibu Lestari, ada saya, Pak Alek, ini udah tuir-tuir ini, iya kan? Tapi masih diizinkan kemungkinan 60 tahun Pak Alek, masih boleh Pak Alek. Udah tua Pak, pensiun. Iya, saya pikir itu aja info, ya. Nanti semua Pak Palar, kita melalui, saya sudah ngobrol dengan Pak ini Boksu Antoni bahwa kita akan mentrain semua ketua-ketua FA yang ada, bahkan Pak Antoni sudah bersiap juga untuk mentrain untuk cabang-cabang pusat. Jadi nanti cabang-cabang luar kota ditrain dengan orang luar kota gitu. Jadi semuanya, tapi kita nggak tahu, ini program sedang dikerjakan. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Yang paling kita pikirkan adalah bahwa semua domba-domba itu bisa mendengar suara gembala dan mengenali suara gembala. Gembala juga bisa mendengar suara domba dan mengenali suara domba-dombanya. Intinya situ saja. Terima kasih saudaraku semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang di surga, kami ucap syukur dan berterima kasih padamu ya Bapa. Ya Bapa, Engkau baik, sangat baik dan amat baik ya Bapa. Engkau Allah yang melancarkan Jumat malam ini ya Bapa. Sungguh indahnya bersamamu Bapa, bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Engkaulah Allah yang kami sembah ya Bapa. Untuk selama-lamanya kami menyembah Engkau ya Bapa. Engkau Allah yang bertakhta di atas pujian penyembahan kami Bapa. Kami percaya kepadamu ya Bapa. Engkau datang melawat setiap kami ya Bapa. Engkau telah menyembuhkan kami yang sakit ya Bapa. Engkau telah menguatkan kami yang lemah ya Bapa. Dan Engkau yang membuat kami ya Tuhan semakin indah di hadapanmu ya Bapa. Yang lemah yang Kau kuatkan ya Bapa, yang sakit Kau sembuhkan ya Bapa, yang berkekurangan Kau cukupkan ya Bapa, bahkan berkelimpahan Kau beri ya Bapa. Kami bersyukur padamu Bapa, kami percaya kepadamu ya Bapa. Setiap keadaan kami yang tidak baik Engkau jadikan baik ya Bapa, yang baik akan jadi lebih baik dan amat sangat baik ya Bapa. Kami bersyukur Bapa, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat ya Bapa. Kami percaya kepadamu ya Bapa, Engkaulah anugerah yang terindah di dalam hidup kami ya Bapa. Kami ada sebagaimana ada, semua karena anugerah-Mu ya Bapak, semua karena kemurahan-Mu ya Bapak, kami sampai hari ini ya Bapak. Ya Bapak, Engkau mencurahkan kuasa-Mu atas setiap kami ya Bapak, dan membawa kami mengalami lebih lagi kerinduan dan perjumpaan kepadamu ya Bapak. Engkau ada di dalam kami, kami ada di dalam Engkau ya Bapak. Harapan kami hanya kepadamu ya Bapak. Engkaulah satu-satunya Allah yang hidup ya Bapak, yang hidup bagi kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau baik, sangat baik dan amat baik Bapak. Terima kasih buat firman-Mu malam hari ini ya Bapak. Ya Bapak, biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu ya Bapak. Biarlah Engkau membawa kami kerendahan hati, kami datang kepadamu ya Bapak. Dan Engkau membawa kami, hati kami melekat kepadamu ya Bapa, dan membuat kami berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau ya Bapa. Ya Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ya Bapa, berkat-Mu ya Bapa atas hamba-Mu ya Bapak, Bapak Sahara si butar-butar ya Bapak, berkati dia ya Bapak, berkati keluarganya ya Bapak, pakai dia dengan heran dan dahsyat ya Bapak. Kau berkati juga kami semua yang hadir pada Jumat ini, jemaat-jemaat-Mu, anak-anak-Mu ya Bapak, berkati Pak Torang Girsang dan keluarganya ya Bapak, berkati ya Bapak, berkati Pak Palar ya Bapak, beserta keluarganya ya Bapak, berkati Pak Antoni ya Bapak, beserta keluarganya Bapak, berkati kami semua ya Bapak. Engkaulah Allah yang ajaib ya Bapak, yang sanggup memberi yang terbaik bagi kami semua ya Bapak. Pakai ya Bapak kami semua anak-anak-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan.
Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau memberkati pemimpin rohani kami ya Bapa, Pak Bambang Yonan, Pak Edi Priyatno ya Bapa, Engkau berkati gembala kami GB yang Lim, Pak Adrian Eko ya Bapa beserta keluarganya ya Bapa. Engkau berkati ya Bapa, Engkau sertai ya Bapa, kami semua ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Ya Tuhan Yesus yang baik, Engkau berkati juga pemimpin negeri kami ya Bapa, Presiden dan Wakil Presiden ya Bapa, kabinet dan jajaran tertinggi sampai terendah ya Bapak, Kapolri dan Polri ya Bapak, Engkau berkati mereka ya Bapak. Ya Bapak, Engkau beri roh yang takut akan Engkau ya Bapak, menjalani roda pemerintahan ini ya Bapak, Engkau beri hikmat ya Bapak. Ya Bapak, Engkau Bapak yang baik ya Bapak, Engkau berkati ya Bapak. Ya Bapak, kami berdoa ya Bapak buat pembangunan rumah Tuhan Sumatera Resort ya Bapak. Engkau cukupkan dana semuanya ya Bapak untuk pembangunan rumah Sumatera Resort. Engkau Allah yang memulainya dan Engkau Allah yang menyelesaikannya bagi kami ya Bapak. Ya Bapak, Engkau berkati ya Bapak Kota Kudus Yerusalem. Mari kita angkat tangan berdoa buat Kota Kudus Yerusalem. Salam, salam Yerusalem. Biarlah kesejahteraan lingkungan ada di tembok-tembokmu, sentosa ada di puri-purimu. Biarlah orang yang mencintai Yerusalem mendapat sentosa ya Bapak. Ya Bapak, biarlah kami semua ya Bapak senantiasa melekat kepadamu ya Bapak. Ya Bapak, terima kasih Bapak buat malam hari, malam yang baik, malam yang indah ya Bapak. Engkau lebih lagi menambahkan jiwa-jiwa di app Ajum ini ya Bapak. Ya Bapak, biarlah semuanya ya Bapak, ke depan semua rancangan mulai dan kehendak mulai yang jadi ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mohon minta segala sesuatu hanya kepadamu, kami menerimanya ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Mari kita sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan ya. Kita telah selesai melaksanakan ibadah Jumat pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua ya. Pengumuman untuk minggu depan pada tanggal 31 Juli, pas libur itu ya, kita akan mengadakan Jumat kembali. Kalau nggak salah, Pastor Pak Torang nanti yang menyampaikannya. Koordinator EPA Pusat. Ya, benar Pak. Oh ya, oke. Puji Tuhan ya. Nanti sampaikan koordinator EPA Pusat Pak Pastor Torang ya, orang Girsang. Kebetulan pas pula Bapak itu kan di yang Lim yang bergabung sama kita. Puji Tuhan. Jadi minggu depan kita juga terus mengajak teman-teman atau anggota-anggota EPA supaya terlibat di dalam ibadah Jum. Karena di masa pandemi COVID ini kita belum normal untuk beribadah. Jadi Tuhan berikan kesempatan kita ibadah lewat live streaming ini. Mari kita ambil bagian di dalam live streaming Jum FA ini. Puji Tuhan buat kita semua yang hadir, yang mengikuti ibadah Jum FA pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke Bapak Ibu, ibadah sudah selesai. Terima kasih semuanya. Sebelum kita berpisah, mari kita foto bersama dulu dengan mengacungkan jempolnya. Mohon kamera dibuka ya. Mana nih? Oke, bersiap. Oke, acungkan jempolnya. 1, 2, 3. Oke, selesai. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang telah mengikuti FA GB yang Lim. Dan mohon bantuannya, yang Lim sendiri ada channel YouTube, mohon dibantu untuk di-subscribe ya. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati.